Good morning, kita mau sarapan dulu di Amaris Hotel. Kalian harus lihat menunya, enak-enak dan variatif banget guys. Hai guys, good morning. Ini hari Natal tanggal 25 Desember. Sekarang itu jam 7:10. Kita akan meninggalkan Malang. Nah, buat kalian yang mau berangkat nih dari Malang ke Bekasi atau Malang ke Jakarta gitulah ya, bisa nonton video ini karena aku akan ngasih tahu lewatin tolnya, berapa duit harga tolnya, berapa duit harga bensinnya. Perjalanan kita itu di Maps sekitar 847 km dalam 10 jam 11 menit. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian gimana vibes-nya di jalan sepanjang hari Natal ini. Kita meninggalkan Amaris. Thank you Amaris, bye-bye. Bagus banget ya Tuhan, ini bagus banget. Tapi bagusan mata aku yang menangkap daripada si iPhone ini. Tetap mata kita lebih bagus, ya gak sih? Yeay, Tuhan izinkan cerah, haleluya. Tol pertama kita Singosari. Berapakah biayanya? Berapakah biaya tolnya? Suka di capture. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan saya. Ini 15.000. It's the most wonderful. Ini bagus banget sih. Gokil sih. Aku bisa menjaganya tetap lurus aja udah bagus banget ya. Lihat tuh gradasi gunung-gunung yang tuh sebelah kanan. Kita mau masuk rest area pertama, emang deket banget. Kenapa? Karena kita mau ngecek tekanan ban. Jadi kalau kalian yang mau berangkat perjalanan panjang, karena kami mau lewatin Trans Jawa kan, nah itu harus dicek tekanan bannya. Takutnya kenapa-kenapa di jalan atau kepanasan. Harus membayar tolnya. Kita lihat ya harga tolnya. Rp54.500. 54.500.
far arah sana ya yang banyak, yang menuju Malang lumayan ramai, tapi tidak ramai banget. Yang kita menuju Jakarta itu jauh lebih sepi. Mungkin karena ini tepat di hari Natal ya. Orang-orang yang merayakan Natal mungkin sedang di rumah, masih di gereja. Ini jam 8. Gerbang tol Waru 5. Berapakah biayanya? 13.000. Salah kita. Waduh, harusnya sepenuh. Ya, kita salah tol guys. Kita harus keluar tol dulu dong berarti. Nggak apa-apa lah sayang. 13.000. Harusnya 9.000 ya? Iya, salah. Iya. Kita berada di persimpangan karena mapsnya ngebingungin. Sometimes it's happen. Oh enggak sayang, itu kan bukan tol sayang. Benar ini. Bukan tol itu ya. Itu bukan tol buktinya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus aman. Berapa harganya? Udah ya? Ngetep belum? Ngetep belum? Oke. Ternyata di sini hanya ngetap aja. Kita lanjutkan perjalanan guys. Sekarang jam 8:30. Sisa perjalanan kita adalah 763 km lagi. Kita udah ada di kawasan tol Jombang Mojokerto di kilometer 711 dan ini jam 8.45 menit guys. So far jalanan ramai lancar, aman lah semuanya. Cuman memang di sepanjang jalan itu banyak persimpangan, jadi kalian harus jeli nih ngeliat di papan tolnya sama di maps kalian. Kita lagi di rest area kita yang pertama. Ini namanya rest area 678. Sekarang jam 9:15. Jam 9:38 kita akan berangkat lagi guys. Kita mau isi bensin dulu guys. Hari ini rencananya isi 200.000. Terus karena tadi di 678 itu nggak ada pom bensin. Jadi kalau kalian yang ke 678 hati-hati ya, di situ nggak ada pom bensin. Pastikan ketika dari Malang itu bensin kamu full. Nah kemarin sebelum berangkat ini sebenarnya kami sudah isi 200.000. Jadi in total udah keluar duit 400.000 ya untuk bensin. Begitu. Ada satu kejadian yang kami temuin guys di tadi isi bensin. Jadi di depan kami itu kan ada bapak-bapak mau isi bensin sekeluarga lah. Kelihatan sih dari mobilnya memang layak dapat pertalite. Nah terus bapaknya kan pegang duit ya. Terus nggak dikasih tuh ke petugasnya. Nah kita sempat deg-degan apa dia nggak terima cash bensin ini, pom bensin ini atau justru harus cash gitu ya. Nah akhirnya pas kita ketemu sama abangnya pas dia ngisi gitu ya ke kita, Pak itu kenapa bapak depan kita tadi? Iya barcode-nya nggak bisa dipakai gitu. Emang bisa ya barcode nggak bisa dipakai? Dan ternyata iya lagi dipakai. Nah ternyata guys kami juga baru tahu kalau misalnya barcode yang kalian pakai untuk isi pertalite, karena itu kan subsidi ya, itu maksimal ada kuotanya. Let's say 100 liter kalau kata suamiku, kira-kira ini bisa dicek lagi ya berapa liternya. Nah si barcode ini sedang dipakai di tempat lain gitu. Jadi kemungkinan ada orang yang pakai barcode-nya si bapak ini untuk isi bensin. Itu
tuh ngeri banget gak sih? Jadi katanya dia udah 2 pom bensin nggak bisa dia ngisi bensin untuk Pertalite gara-gara barcode-nya itu sedang dipakai di tempat lain. Kenapa sih sedang dipakai? Maksudnya gini, misalnya nih aku baru ngisi, ya kan, ngisi bensin. Sebenarnya kita kalau disuruh muter lagi ngisi lagi tuh nggak bisa, harus jeda-jeda 3 jam baru bisa lagi. Karena logikanya bensinnya kan belum habis gitu. Jadi itu yang dijaga sistemnya supaya si subsidi ini, bensin subsidi ini, Pertalite ini nggak bocor kemana-mana gitu ternyata sistemnya. Jadi hati-hati barcode kalian kalau memang mobil kalian masih boleh pakai Pertalite subsidi, artinya hati-hati sama barcode itu, jangan sampai difoto sama orang lain atau dipakai gitu oleh mobil-mobil yang sebenarnya nggak boleh pakai subsidi gitu guys. Nah untungnya Sirion kita yang tangguh ini masih diizinkan pakai Pertalite. Kondisi di jam 11.40, tepatnya di kilometer 493. Jadi memang ada hujan guys. Deras sih nggak terlalu deras, cuman memang jadi banyak yang mobil-mobil di depan kita tuh berusaha untuk ngebut supaya cepat nyampe gitu ya. Oke guys, kita akan break time dulu di kilometer 487. Cuaca masih hujan, jadi tapi nggak deras, cuman ya lumayan lah gitu ya. Tapi kita sudah sampai di kilometer 487. Menurut kami sih itu pencapaian yang luar biasa. Sebentar mau break makan siang dulu. Bapak supir bagaimana? Sudah lelah belum? Belum. Lapar. Ini di kilometer 457, udah jam 1 siang, 1 kurang 5 menitan. Kondisinya lumayan deras hujannya, jarak pandang juga sedikit terbatas. Dan kondisinya memang deras banget hujannya, jarak pandangnya agak kurang ya, tapi tidak terlalu ramai di jalur kita ini. Nah jalur sebelahnya itu kalian harus lihat, panjang banget sih, itu macet namanya. Kita sudah sampai di tol Banyumanik, jam 13.20. Kondisinya di sini hujannya udah mulai reda dan tidak terlalu macet sih, bisa dibilang ya antrian aja masuk tol, tapi dibilang padat lumayan juga sih. Berapa sih? 425.500. Iya, 100 ya. Kita masuk tol Kali Kangkung ini di jam 13.40-an. Kita lihat ya berapa duit harga tolnya. Sisa perjalanan kita 424 km lagi. Berapa? Hanya ngetep. Oh, hanya ngetep. Ternyata di sini hanya ngetep, guys.
Hai guys, ini kami sudah sampai di rest area 287. Sekitar 280-an lagi kita akan nyampe di Jakarta. Sekarang itu jam 3 sore. Menurut Maps kita akan nyampe dalam waktu 4 jam lagi. Nah tadi tuh suamiku menyetir dengan kecepatan 100 km per jam. Kondisi jalanan itu lancar banget. Cuman memang banyak titik yang dimana gelap gitu loh, jadi agak sedikit bikin panik dan berdoa yang kenceng supaya nggak ada hujan. Tadi juga dari Malang ke sini ada beberapa titik yang hujan, jadi kita lewatin hujan terus ngelewatin udah selesai hujannya, kayak gitu-gitu kondisinya. Nah justru arus arah sebaliknya dari kita itu memang sedang terpantau macet banget di sananya. Jadi mungkin bisa jadi referensi teman-teman kalau emang mau ninggalin Pulau Jawa, mau lewatin Trans Jawa itu mungkin kalau di tanggal hari H Natalnya ya untuk tahun depan mungkin dipikirkan lagi gitu. Jadi kita di sini mau rest sekitar 20 menit aja. Dinginin mobil juga dan cuaca sekarang juga lumayan mendung tapi untung dia nggak hujan gitu guys. Kalian isi bensin. Rencananya di sini mau isi 150 gitu. Ini di jam 4 kurang 5 menit, tepatnya 15.55. Kondisinya kita ada di kilometer 247 dan awannya segelap ini guys. Belum ada hujan sih, puji Tuhan. Cuman memang awannya gelap. So far jalanan lancar. Guys, tadi pas ngelewatin awan yang gelap itu ngeri banget sih, beneran. Gue kayak berdoa melulu. Tapi puji Tuhan di depan udah aman. Ya gelap, cuman nggak ada se ekstrim yang tadi. Bahkan sekarang mau mulai hujan. Ini ada di kilometer 226, jam 4:10 sore, tanggal 25 Desember. Jarak pandangnya mulai sedikit terhalang karena di luar cuacanya cukup deras. Kita udah kira-kira 20 menit berada di dalam hujan badai ini. Cuaca di luar memang ekstrim banget. Terus pinggir-pinggiran tuh kalau dilihat ke sana tuh putih tuh. Putih. Terus juga jarak pandang memang sangat-sangat terbatas. Suamiku nyetirnya harus benar-benar ekstra fokus. Di sana itu putih semuanya kelihatannya. Kita nggak ngerti sih kenapa itu putih semua ya.
puji Tuhan aman, nggak ada apa-apa. Setelah berada di dalam badai itu sekitar 30 menit, akhirnya cuaca mulai reda. Sudah bisa jarak pandangnya lebih panjang lagi. Jadi guys, ini jam 5:05, sudah ada kontraflow ya, supaya yang menuju ke arah Jawa itu bisa diurai, karena memang sudah sedemikian macetnya. Sudah diberlakukan kontraflow di 169, di kilometer 169. Kami lagi di rest area 164, 166 Cipali. Ini tuh jam 5:15. Cuacanya ekstrim sih guys emang. Sampai tuh tadi sebelumnya ada awan hitam gitu. Tuh gelap banget sih memang. Dan dibarengi oleh kontraflow kan. Tapi untungnya yang ke arah Jakarta itu terpantaunya kosong. Jadi walaupun kami di kontraflow diambil gitu ya jalanan kami satu, tapi termasuk ramai lancar. Lancar lah, nggak ramai, lancar. Tapi ini karena dari tadi tuh nggak ketemu rest area kan, baru ini doang rest areanya di Cipali ini. Jadi memang di sini tuh banyak banget gitu. Dan kami tuh rest sebenarnya bukan mau lama, enggak, cuman mau ke toilet aja karena kan udah dingin ya. Gitu sih guys. Ini cuacanya seperti ini. Cuacanya masih ekstrim. Kita udah di kilometer 134. Kilometer 115. Kondisinya sudah mulai sedikit lebih turun deras hujannya. Dan ini jam 6:15. Keadaannya berubah guys, secepat itu berubah lagi. Ini di kilometer 100-an lah, 112 km dan deras lagi, banyak kilap tuh.
dari badai itu guys, itu benar-benar menguji nyali. Gokil sih. Ini kita udah di kilometer 80. Sebentar ya, 80, kilometer 80. Jam udah menunjukkan jam 18.50-an. Hampir jam 7 malam. Dan situasi sudah bisa kondusif lagi. Seperti perjalanan iman guys, beberapa menit yang lalu itu. Jadi ada satu rest area guys yang kelihatannya tuh kayak antah berantah, kayak nggak terurus gitu ya. Ini di kilometer 78 ya. Di Maps tuh ada. Nah, tapi ternyata dalamnya bersih banget. Sorry aku cuma bisa review sedikit-sedikit karena hujan banget di luar. Hujan gitu di luar. Terus juga tadi cuma bisa ngasih lihat sedikit footage-nya. Cuman jangan underestimate. Aku juga mikir kayak apa nih ini kayak gini rest areanya. Tapi ternyata aman. Ada AC-nya, terus juga di sini ada AC-nya. Bagus sih dan bersih di dalamnya lumayan. Tuh, bahkan ada wastafelnya, kacanya, cerminnya, bersih banget sih. Kondisinya lumayan antri. Kayak antri deh. Karena cuacanya deras hujannya. Kita lagi di gerbang tol Cikampek Utama 2, cuman kita nggak tahu nih kenapa dia nggak bergerak dari tadi. Nih, ini kan pintunya ya, ini pintunya. Itu kita nih di sini, tapi tuh dari tadi nggak ada yang bergerak, nggak tahu kenapa. Apa yang terjadi di depan sana? Jadi guys, kita nggak tahu kenapa setiap mobil itu apa kurang duitnya atau saldonya atau nggak bisa isi e-tolnya, lama gitu prosesnya. Jadinya lama tuh, banyak antriannya di situ. Tuh. Padahal yang dari arah sana sebaliknya tuh aman-aman aja. Tuh yang dari sana lancar-lancar aja. Jalan kita lama banget. Sampai udah banyak antriannya pasti ke belakang. Ini kita udah nunggu sekitar 10 menit. Akhirnya kita sampai di depan orang ketiga. Ya kita jadi orang ketiga. Lebih dari 10 menit bahkan kata suamiku. Dan entah mengapa, entah ada apa di tol ini. Kita lihat ya orang di depan kita tuh kenapa? Apakah ada masalah juga atau tidak? Ini orang di depan kita nih. Kenapa? Tulisannya apa di situ? Nggak kedetek dia dari gerbang mana-mana. Oh gitu? Tuh. Terus kalau aku bilang dari mana gitu, gimana dong? Gak boleh berdosa, gak boleh bohong baby. Cuman gak itu juga gimana untuk mendeteksi kebohongannya. Kita lihat ya, berapa menit dia orang di depan kita. Jadi manual dibikinnya sama. Panjang banget antriannya. Kayaknya ya sistemnya tuh lagi gangguan.
Kasian sih sama orang-orang yang jaga ginian ya. Berat banget pasti hidupnya. Harus lari ke sana, ke sini, sedangkan semuanya udah pada teriak gitu. Oh. Tuh. Banyak banget. Stres. Kenapa, Pak? Langsung ngetap aja, Mas. Ini kita posisinya lagi nunggu. Suamiku juga mau bayar tapnya belum bisa. Jadi kondisinya ya begitu. Tuh, kasihan juga sih orang-orang yang sedang berjuang. Kan mereka bukan petinggi-petingginya ya. Bukan pengambil keputusan gitu, hanya menjalankan protokol. Kasihan jadinya. Mas, Gimana, Mas? Udah bisa? Mau coba? Abangnya dari mana? Dari Kalikangkung. Kali Kangkung. Sebentar ya, Mas. Ini pasti ada solder. ada. Aku potong manual dulu ya. Jadi konsepnya mereka tuh kan sistemnya error. Jadi nanya dari mana gitu. Kalau kita bohong ya bisa-bisa aja sebenarnya. Dan dia akan potong manual. Kasihan sih sebenarnya ngelihat orang-orang ini kan yang salah sistem ya. Dia pusing banget pasti. Tuh lihat. Pak, bentar Pak. Sudah diambil kartunya. Dipotong manual. Iya, kebanyakan manual Pak. Kenapa, ada masalah apa? Tadi kan ada sempat geluduk gede, sempat ada percikan api. Jadi Oh, dari situ ngeror. Oh. Konslet. Ini mesin di Cikampek doang Pak begini. Tuh. Apa ini dari mana Pak? Kali Kangkung. Bentar ya. Jadi mereka itu konsepnya berpikir pusing nggak tuh? Sekarang jam 9:10. Kita udah sampai di Bekasi. Cuacanya masih ini banget, awet banget ternyata hujannya. Sampai di Bekasi pun gerimis-gerimis gitu. Itu dia rangkaian perjalanan kita dari Malang menuju Bekasi, tepatnya di Kota Harapan Indah. Kalau kalian pengen lihat bill yang kami keluarkan, tol bensinnya, ini boleh kalian lihat di sini. Thank you guys for watching. See you on my next video. Kalau boleh like, comment, dan subscribe. Ketemu di video aku berikutnya. Komen-komen ya kalau kalian orang Malang dan emang mau jalan-jalan ke Malang atau emang lagi main di Harapan Indah. Justru semoga video ini benar-benar berguna buat kamu. Bye-bye.